di channel YouTube kami di Kicauan Hindu 12. Nah, pada pagi hari ini Fitri akan membahas terkait dengan tema Daulat Rakyat Sumatera Utara terhadap tanah, refleksi dugaan kriminalisasi terhadap Ardiansah Subakti. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya Ardiansah Subakti ini merupakan sekjen dari SPSB. Apakah itu SPSB? SPSB adalah Serikat Petani Simalingkar Bersatu yang selama ini memperjuangkan hak-hak atas tanah yang selama ini diduga diklaim oleh pihak PTPN 2. Nah, lalu ada beberapa aksi yang dilakukan oleh pihak SPSB dan SPMB, yaitu aksi berjalan kaki dari Medan Sumatera Utara menuju ke Istana Negara di Jakarta untuk menyampaikan tuntutan segera terselesainya konflik agraria yang tengah dihadapi oleh SPSB khususnya di Sumatera Utara kepada Bapak Joko Widodo. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya saat ini berakhir 3 rekan mereka yang diduga sebagai korban kriminalisasi terhadap konflik PTPN 2, yaitu salah satu teman dari mereka adalah Ardiansah Subakti. Nah, baik, langsung saja untuk kita mengulik masalah konflik agraria dan masalah yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap Ardiansah Subakti. Nah, di sebelah Fitri sudah kehadiran nih narasumber kita adalah Abangda Muhammad Ali Nafian, yang dimana beliau merupakan Kepala Divisi Sumber Daya Alam dan beliau juga merupakan fokus dalam pendampingan terhadap dugaan kriminalisasi terhadap Ardiansah Subakti. Nah, di sebelah Fitri sudah kehadiran nih, yaitu adalah Abangda Muhammad Ali Nafian. Abangda Muhammad Ali Nafian ini menduduki Kepala Divisi Sumber Daya Alam di Lembaga Bantuan Hukum Medan, dan beliau juga merupakan fokus terhadap pendampingan Ardiansah Subakti. Nah, Fitri di sini Bang ingin menanyakan kepada Bang terhadap permasalahan konflik agraria dan permasalahan yang tengah dihadapi oleh dugaan kriminalisasi Ardiansah Subakti. Yang dimana Fitri menanyakan bagaimana nih Bang pandangan Abang sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Alam atas konflik agraria yang ada di Sumatera Utara. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Pertama saya mau menjelaskan bahwa kasus dugaan kriminalisasi yang sekarang itu dialami oleh kawan-kawan atau rekan kita pejuang agraria petani Simalingkar itu merupakan akibat, ya kan, merupakan akibat dari tidak terselesaikannya konflik agraria yang ada di Sumatera Utara. Nah, sebelum kita cerita dan fokus bagi dugaan kriminalisasi yang dialami oleh Ardiansah Subakti, patut saya sampaikan di awal ini bahwasannya kondisi penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara sampai hingga saat ini tidak ada. Yang mana konflik agraria yang ada di Sumatera ini ada sebanyak 107 kasus. Ya, 107 kasus itu tersebar dari ke beberapa kabupaten kota. Nah, ada 3 kabupaten kota yang menduduki peringkat teratas banyaknya kasus konflik agraria di wilayah hukum mereka. Yang pertama itu ada Kabupaten Deli Serdang, itu sebanyak 43 kasus konflik agraria. Yang kedua itu ada di Kabupaten Langkat sebanyak 23 kasus. Nah, kemudian yang peringkat ketiga itu ada di Kota Medan sebanyak 13 kasus. Di sini ingin nanya Bang, apakah sebelumnya pemerintahan daerah pernah menyelesaikan konflik agraria tersebut atau Nah, hingga saat ini belum ada upaya extraordinary yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik agraria ini. Belum ada. Nah, apa yang menjadi bukti? Nah, kembali tadi Mbak Fitri sudah menjelaskan adanya aksi jalan kaki yang dilakukan oleh petani Simalingkar dan petani Menciling.
ke Jakarta. Karena tujuan mereka ke sana untuk menuntut agar presiden dapat menyelesaikan konflik agraria yang ada di Sumatera Utara. Terkhususnya yang dialami oleh mereka dengan pihak RTPN. Ini kan menjadi bukti bahwasanya peran aktifnya pemerintah daerah itu tidak ada. Bahkan sepanjang mereka berangkat dari kota Medan ke Jakarta, belum ada respon positif yang ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan konflik ini. Tidak ada respon hingga saat ini. Oke, berarti Bang, aksi jalan kaki yang dilakukan oleh para petani kita, yaitu dari SPSB maupun SPMB, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya masyarakat petani mencari keadilan gitu ya Bang. Nah, kita ingin menanyakan, apakah tidak mungkin masyarakat kecil untuk mendapat keadilan di negeri ini, sehingga mereka melakukan langkah gitu kan Bang? Mungkin mereka menuju ke Jakarta untuk mengambil langkah lebih cepat gitu ya, sedangkan pemerintah diam saja, khususnya di pemerintah daerah kita gitu. Sangat dimungkinkan apa yang menjadi kemungkinan tersebut adalah adanya kemauan yang pertama itu kembali kepada pemerintahan daerahnya. Ada nggak kemauan dari pemerintahan daerahnya sendiri untuk menyelesaikannya? Salah satunya adalah penertiban AKU. Sejauh mana nih Bang perkembangan persidangan pokok perkara yang pernah dihadapi oleh Ardiansyah Subakti Bang? Ya, seperti yang Bang jelaskan tadi, upaya peradilan yang kita tempuh terpaksa harus gugur nih, karena sudah masuk persidangan pokok perkaranya. Nah, perlu Bang jelaskan, mungkin tadi Bang lupa menjelaskan, bahwasanya pada persidangan pokok perkaranya ini Ardiansyah Subakti itu didakwa dengan tuduhan melanggar pasal 170 KUHP junto 406 KUHP. Yang intinya Ardiansyah Subakti itu didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pengerusakan bangunan gedung milik anak perusahaan PT PN 2, yaitu PT Nusa Dua Bengkala. Nah, pada saat hari persidangan pertama, LBH Medan Abang yang fokus mendampingi itu memang tidak mengajukan eksepsi. Nah, kemudian agenda selanjutnya di tanggal 5 Agustus 2020 itu agenda persidangan yaitu pemajuan saksi oleh jaksa penuntut umum. Nah, pada persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi. Nah, 4 orang saksi di antara dari 7 itu tidak bisa mempertahankan keterangannya pada saat di pemeriksaan di kepolisian. Nah, keempat orang tersebut mulai dari pelapor sendiri, Guntur Ginting, sampai dengan staf atau asisten bidang pertanahan kalau tidak salah dari PT PN 2. Yang intinya mereka ternyata tidak melihat langsung adanya dugaan perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh Ardiansyah Subakti. Mereka tidak melihat. Sementara di BAP-nya mereka 2 di antara dari 4 orang ini secara tegas dalam berita acara pemeriksaannya kepolisian melihat langsung perbuatan tindak pidana pengerusakan dilakukan oleh Ardiansyah Subakti. Nah, artinya indikator kriminalisasi itu bagi kita mulai terbukti. Artinya kan ada bukti permulaan yang diada-adakan, terbukti dengan perbedaan keterangan tadi. Ya? Kelemahan dari saksi-saksi tersebut. Iya, kelemahannya apa? Ternyata mereka tidak bisa mempertahankan keterangan mereka pada saat pemeriksaan di kepolisian. Nah, mereka menjelaskan melihat kalau Ardiansyah Subakti ini melakukan pengerusakan gedung. Namun ternyata di pada persidangan mereka ternyata keterangannya tidak melihat. Nah, ini kan indikator kriminalisasi tadi. Adanya bukti yang diada-adakan. Nah, kalau memang 3 di antaranya masih bisa mempertahankan keterangannya.
Nah, di persidangan selanjutnya nanti akan ada pemajuan saksi lagi oleh jaksa penuntut umum sebanyak 2 orang, yaitu terdakwa yang terdakwa yang sudah diproses hukum oleh jaksa sebelumnya. Oke, baik Bang, terima kasih Bang atas pemaparan Abang yang luar biasa. Nah, semoga para petani yang melakukan aksi berjalan kaki dari Medan, tepatnya di Sumatera Utara, menuju ke Istana Negara di Jakarta untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, gitu, teman-teman. Semoga Presiden kita peka dan mengabulkan tuntutan dari para petani kita di Sumatera Utara. Saya Fitriana undur diri. Terima kasih Bang Ali atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.